Assalamualaikum Positive People, nih balik lagi bersama gue Xanation YouTube channel. Kali ini gue berada di halte Cawang Sutoyo. Kita akan ke rumah DP 0 rupiah Pondok Kelapa ya. Rumah Samawa DP 0 rupiah Pondok Kelapa. So seperti apa perjalanannya? Karena rumah itu kan udah bisa diakses menggunakan ini juga Transjakarta. Kode busnya 7P yang ke sana. Kita nunggu. Gitu Positive People, mobilnya udah datang, kodenya 7P 7P. Keren. Sebelum meninggalkan bis, periksa kembali barang-barang bawaan Anda dan berhati-hatilah saat melangkah turun. Terima kasih telah menggunakan layanan Transjakarta. Dear our customers, we are now approaching last destination in this route. That is Pondok Kelapa. Please check your belongings and step carefully. Thank you for using Transjakarta. Technology. Makasih Pak. Alhamdulillah udah sampai Rusun Meresawa, dan ini kan udah terakses dengan ini Transjakarta nih. Ada 7P, ada angkot, mikrotransnya juga gitu. Wah, udah banyak ya transportasi publiknya, mulai dari itu yang arah Kalimalang, Durensawit, Kampung Melayu, Pondok Kelapa. Wih, Kampung Melayu Pondok Kelapa berarti bisa langsung ke Kampung Melayu dong dari sini. Naik Jak 24. Selain ini ya, mikrotrans. Ya Positive People, kita akan ke Pondok Kelapa. Let's go. Rumah Menara Samawa. Oke Positive People, kita sedang menuju rumah DP 0 rupiah Samawa Pondok Kelapa. Kita mau ini ya mau intip-intip lah bagaimana. Oh ini kan sebenarnya gue udah pernah kesini nih, yang di komentar netizen banyak yang komentar gue ini, gue banyak in frame ya gitu. Oke. Ini ada fasilitas musola nih di sana nih depan gue. Nah, udah sampai lobby. Gue udah janjian juga sebenarnya sama ini salah satu warga di sini. Kita kontak dulu ya orang. Wah, terus ini udah ada balai warganya nih. Balai warga tuh kayak balai desa ya kalau di ini.
Oh gitu. Kosong, maksudnya kan tempatnya kosong ya? Balik ada itu buat tempat pertemuan. Iya. Ini musola. Keren. Ini musolanya. Oh, musola ini dimanfaatkan benar, Pak? Iya, ini kita kan sini ada pengurus DKM-nya ya. Jadi DKM itu khusus ngurusin terkait jemaah sholat. Iya, karena ini udah ada mic kayaknya juga, ada Aktivitas segala. jalan nih. Itu dari 2019. Masuk. Wow. Pas launching sekarang udah masuk 2022 ya. Bajingan Agustus 2022. Nah, sekarang kita mencoba masuk ya bareng Pak Ihsan. Dia warga sini dan ketua inilah ya, ketua suku di sini ya, Pak. Ini Pak Halo, Pak. Agus, ketua LMK. LMK. Nah, beliau ini ketua di sini LMK ini penyambung aspirasi dari RW. Tadi Pak Agus mau nanya, gimana tinggal di ini Pondok Kelapa sama, Pak? Bagus. Enak ya, Pak? Enak, keluarganya juga bagus. Kemudian Pak Ihsan sebagai ketua juga paguyuban di sini sangat konsen sekali dengan warga-warga dan saling nyambung silaturahmi. Udah berapa lama, Pak? Saya udah hampir 1 tahun lebih. Berarti udah awal-awal juga ya termasuknya. Betul. Memang saya kembangkan di sini warganya untuk partisipasi dan bisa menampung aspirasi masalah kebersihan. Kan perintah Pak Gubernur, indah kotanya, bahagia warganya. Nah, sesuai dengan moto kawan saya. Wah. Nah, ini Apa ditaruh di hati? Iya. Saya publikasikan ini nanti akan ganti. Oh, gitu. Ganti lagi dengan maju negaranya, bahagia rakyat. Oh iya, amin. Gitu. Oke. Pak, makasih ya, Pak. Oke, Saya mau lihat siap. dulu. Ini ada playground. Buat anak-anak. Ya, Bro. Sebenarnya iya. Di playground ini jadi nanti konsepnya ini kan ruang marketing mas. Oh, ruang marketing. Nah, itu difungsikan sebagai PAUD. Oh, gitu. PAUD. Nah, nanti difungsikan dengan Sekarang masih marketing ya? Marketing galeri. Mas, maaf ya. Oh, Nah, ini nanti difungsikan untuk ruang. karena ini perlu banget ya buat warga sini yang punya anak-anak ya. Perlu banget, soalnya total sini 780. Kita kali 2 aja, 2 kakak ya hampir 2000-an. Dua ya, 1 orang. Iya. 1 kakak bisa 4-5 orang. Udah pada punya anak lah ya pasti ya. Hampir sini ini keluarga-keluarga produktif mas. Produktif yang apanya nih? Produktif. Artinya ada usia yang Oh, ya. Emang ini usia-usia yang memang ini beranak pinak gitu, beranak pinak. Mari Pak, kita masuk aja. kita ada 4 lift ya. Lift barang 2, terus lift tumpang ya. Lift Warga biasa. Ini kita mau ke basementnya dulu nih katanya. Wow. Motor. Ini ruang kongsi ya. Ini ruang pengelola. Oh, pengelola. Kalau kita nanya pengelolanya dulu aja langsung. Tanya Pak, kebetulan lagi Assalamualaikum Pak. Aku nggak lengkap kalau ini nggak nanya-nanya pengelola Pak Musri. Iya. Pak, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sabtu masih kerja Pak? Sabtu kita masih Pak. Oh, masih. Sampai jam 5 sore untuk pelayanan di sini Pak. Oh, gitu ya. Iya, karena ini ya pengelola ya Pak ya. Iya, kami dari pengelola Pak. Pak, ini saya mau tanya nih Pak, apa namanya? Rumah DP 0 rupiah yang Semawa ini yang Pondok Kelapa ini sebenarnya ada berapa unit dan apa namanya? Udah terpakai berapa unit juga sampai hari ini? Oke, baik.
total untuk di hunian Menara Samawa ada 780 unit. Untuk saat ini sudah terhuni 682 unit. Wow. Iya. Ada lagi 25 unit yang belum dihuni, artinya mereka masih proses untuk pindahan karena baru menerima serah terima kunci. Total yang sudah terjual sampai saat ini di data kami ada 707 unit. Oh gitu. Sisa berapa Pak berarti? Sekarang tersisa 70 unit. 73 unit. Iya. Wah, udah 90% sendiri ya Pak? 90% Pak. Udah terisi. Ini dari kapan Pak sebenarnya mulai dibuka jual belinya waktu itu? 2019 Pak. Oke. Iya, 2019 Agustus 2019. Pak, terus mau nanya, saya sebagai warga yang di luar kan sering melihat pemberitaan juga. Ini sebenarnya terkait orang yang pengen punya rumah DP 0 rupiah itu, pendapatannya tuh minimal berapa sih Pak dan maksimal berapa sebenarnya gitu? Iya. Untuk yang kami tahu minimalnya pendapatan UMR ya, maksimalnya itu 14. 14 ini juga pendapatan rapel suami istri. Iya, joint income suami istri 14, maksimal 14 juta. Oke, jadi kalau justru mereka yang pendapatannya di atas 14 juta nggak boleh ya gitu ya Pak? Oh iya, tentunya Pak. Karena gitu. sudah ada ketentuan dan persyaratannya itu kan. Oke, jadi kalau mungkin anak-anak muda yang masih baru kerja dapat UMR ya bisa aja daftar di Bisa. sini. Justru di sini untuk keluarga yang di hunian Menara Samawa ini banyak sekali keluarga muda ya. Ada juga yang single, gitu, anak muda yang umur 25 tahun, di bawah 30 tahun pun ada sekali. Karena kebetulan di sini ada tipe studio, tipe single, lebih tepatnya sih untuk yang single. Banyak sekali di sini penghuni kita di seperti itu Pak. Oke. Terus Pak mau nanya, terus kalau beli rumah DP 0 rupiah fasilitasnya apa aja sih Pak di sini sebenarnya? Untuk penghuni yang merupakan hunian ini, untuk huniannya sendiri masih kosong nih Pak ya, masih kosong. Yang didapatkan dalam kondisi unit yang kosong, tidak ada fasilitas di dalam unitnya. Di sana hanya tersedia untuk sudah ada wastafelnya, sudah ada kamar mandi dengan kloset duduknya, seperti itu sih. Sebenarnya siap huni aja gitu, Iya, siap huni, betul, siap huni, dengan tapi unit ya, dengan perabot yang masih kosong, tinggal perabotannya masih kosong. berarti nggak ada pilihan untuk ini misalnya lengkap perabot misalnya harganya jadi enggak ada, tetap di kosong. semua tipe itu tidak ada perabotan Pak di unitnya. Terus kalau di fasilitas di gedung ini sendiri Pak ada apa aja yang ini yang worth it gitu? Oke. Untuk fasilitas di sini ada terdapat 2 lift untuk penumpang, 2 lift lagi untuk lift barang untuk pindahan. Kemudian ada aula ya, ada musola, ada juga di playground yang ada di lantai dasar. Itu sih Pak untuk fasilitas yang umumnya Pak. Oke. Dekat pasar juga nggak sih Pak sebenarnya? Dekat pasar, betul Pak. Akses Transjakarta juga di depan. Akses Transjakarta ada di depan, ada Jaklingko juga. Oke. Oke Pak, itu aja Pak. Pak, makasih Pak atas informasinya gitu. Siap, Bapak. Jadi satu lagi ya, syaratnya harus warga DKI. Harus warga KTP DKI Pak. Benar. Makasih Pak Siap. Musri. Baik. Operasi nih di samping terusnya ada kantin. Ini kantin. Belum banyak yang buka ya? Belum, masih pagi ya. Kepagian gitu, jadi nggak bisa sarapan. Nah ini kantin di bawah apartemen lagi di bawah rumah DP 0 rupiah, kalian bisa ya ada usaha. Ini kebanyakan adalah warga sini Pak yang usaha ini. Ada yang warga sini, ini warga sini, ini juga warga sini, dan ada sebagian yang warga komplek di keliling RT yang Iya maksudnya, tapi ada warga sini juga. Nah ini salah satu tips kalau kalian ke Singapura, kalau pengen murah beli di bawah apartemen sih bisa makan. Kalau ini ada, parkir. oh ya ini fasilitas parkir gitu. Hah, mau naik? Ayo
Kita ke lantai 6. M4 ya. Ini lift. Lantai 4 ya. Oke, kita mau lihat lantai 4. Pak Ustadz ada? Terima kasih. Semuanya terima kasih. Kita masuk lorong ini. Rapi ya Positive People. Mah DP. Cek cek. Pak, ini kan lorong kayak gini sebenarnya kedengeran gak sih dari dalam? Kalau Ada dalam nggak kedengaran. oh kita ngobrol ini nggak kedengeran? Tapi kecuali teriak kencang baru kedengaran. Oh gitu. Nah ini warga kita juga. 49. Ini bisa diwawancara masuk dulu. Oh, gitu. Pak boleh ini nggak intip dulu boleh nggak? Wow, intip rumahnya. Oh iya boleh. Boleh. Kan lagi berantakan ini. Oh nggak apa-apa. Ini masnya beli tipe berapa? Ini yang tipe 2 kamar. Oh 2 kamar. Ya, ini masih bujangan nih. Mas bujangan tapi 2 kamar berarti. Dia sama Sama abangnya. abang. Oh sama Yang abang. punya abang saya sih. Oh gitu. Boleh lihat dulu nggak ya? Iya, boleh. Intip nggak masuk sih. Iya, Cuma kalau mau berat nyalain. ini 2 kamar. Wow. Kita lihat belakangnya. Oh buat mesin cuci. Udah berapa lama di sini? Di sini udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun berarti dari awal-awal ya? Dari awal banget ah. Dari awal Ya, banget. masih awal-awal tapi nggak awal banget sih. Nah. Pokoknya masuk Nggak awal. apa-apa dimatiin. Iya, ini agak. Nah, ya. Oh, udah 2 tahun. Ini kerjanya sebagai apa mas ya? Kalau saya sih di Yamaha masih keren kontrak, tapi yang punya ini kan abang saya. Kalau abang saya di Air Petra kerjanya Oh gitu. di Oh, ruang lingkup. Air Petra. Taman. Nah, Pasukan itu bukan? bukan kalau dia yang di dalamnya PHL-nya yang mengelola tamannya. Oh gitu. Kan ada 2, ada yang di luarnya, di dalam. Sorry namanya mas siapa? Hamzah. Oh mas Hamzah. Gimana enak nggak tinggal di sini? Ya alhamdulillah nyaman lah, enak. Nyaman. Nah, sebelumnya tinggal di mana sama abangnya? Kalau saya itu sebelumnya kontrak. Oh ngontrak. Sama abang kontrak. Kontraknya di sini juga, daerah Pondok Kopi. Heeh. Pondok 8 Pondok Kopi, saya di Pondok Kopi. Ngontrak berapa dulu? Kontrak dulu per bulannya 1 juta. 1 juta. Terus ini cicilannya? Kalau ini cicilannya kan 2,3. Nah, tapi worth it ya karena Worth it. jadi punya sendiri. Betul. Oh, oke. Terus apa? Enaknya tinggal di sini apa? Ya pokoknya kan orang taunya kan ini kayak rusun gitu. Kalau saya sih ninggalnya ya kayak ya berasa apartemen lah, rusun rasa apartemen. Harus ada sahabat lumnya. Jadi ya enak lah. Enak. Di sini buka usaha nggak? Karena kerja ya, jadi nggak? Iya, kalau saya kerja enggak. Tapi ada beberapa warga yang buka usaha di sini. Ah. Jadi online, jadi kita pesan apa diantar tuh enaknya itu juga. Oh gitu, jadi tinggal pesan ke Pesan antar diantar warga. ini, nah. Warganya di sini tetangganya enak-enak apa enggak? Enak-enak kalau di sini. Oh gitu. Takut ini ya dikucilkan ya. Enggak, tapi memang itu ya enak. Oke. Mantap. Makasih ya Mas ya. Iya, Sorry sama-sama. ganggu. Oh. Kita akan ke rumah Pak Iksan. Paket. Assalamualaikum. Bu, misi. Ini istri saya, istri tercinta. Asik. Nah, ini Oh gitu, semuanya. ruang kalau 2 kamar nih. Ini buat tamu anak lagi dia kan. Sebenarnya sama kayak punya Mas yang tadi kan? Iya, Cuma ini di lantai 3. Kalau dia lantai 4. nggak ini ditata lagi kan istilahnya. Jadi kelihatan lebih luas gitu. Bener-bener. Tinggal ini sih Mas, Apa? sesuai sama apa yang kita butuhkan, maksud gua ditata. Selera gitu ya. Oh, ini jemurannya. Oh ini kamar anak. Anaknya berapa? Anaknya 1. Oh baru 1.
Jadi ya emang cukup ya, ya. Kalau 2. ya, pokoknya buat Hah. Keluarga kecil mah cukup mas. Keluarga. ini nggak bubuk semua. Mbak, gimana? Nanya dong, setelah sebelumnya tinggal di mana, Mbak? Sama Masnya? Sebelumnya ngontrak. Oh, ngontrak. Di daerah Pesanggerahan. Pesanggerahan itu. Ini dua-duanya kerja atau gimana? Kerja. Oh, kerja. Ya alhamdulillah sih kalau dua-duanya kerja ya, ringan ya. Ringan, jadi bisa jadi income kan. Lu dulu ngontrak berapa? Bayar berapa? Berdua ya, berapa? Iya berdua 2 juta. Lah sama dong. Makanya mending Eh. beli rumah. Ya lumayan lah, ini bisa buat kayak keluarga kecil cukup lah. 2 kamar. Udah. Terus Jakarta mahal mas. Jakarta ini juga 0 DP kan, Hmm. program pemerintah lagi. Ya ada kesempatan ya kenapa nggak nyoba gitu. Oke, sorry. Dulu waktu ngontrak kita membandingkan dengan harga 2 juta. Se-worth it ini atau segede ini nggak? Enggak, cuman 3 petak gitu mas. Oh gitu. 3 petak. Banjir nggak? Enggak sih. Enggak, untung nggak banjir ya. Terus apa setelah tinggal di rumah DP 0 rupiah ini apa ini enaknya? Ya enak sih mas, di sini juga kan strategis, kemana-mana nggak jauh kan. Jadi kayak ke kantor nih cuma kan busway ada, jadi Dikasih akses gitu. Dikasih aksesnya mudah. Saya ke kantor juga nggak susah, suami juga deket dari kantor kan. Jadi enak lah mas. Jadi emang dibangun rumahnya tapi juga diaksesin gitu ya, nggak Aksesnya mudah, jadi benar-benar strategis. strategis. Gue jadi bingung mau nanya apa. Terus ini di sini nggak bikin kegiatan apa? Biasanya kayak kan mungkin di sini ada yang jualan atau kalau mbaknya fokus kerja ya? Saya sih karena kerja, Hmm. terus pagi-pagi Pulang malam. malam kan, jadi ya udahlah capek, Iya. kerja. Udah cukup ya gaji. Oke. Tapi gini kan kita dulu mbaknya biasa tinggal di rumah tapak terus dengan rumah apa tingkat maksudnya rumah yang seperti ini seperti apartemen gitu gimana, apa ada perbedaan secara lingkungan kultural gitu, ada nggak sih? Ya, sama aja. Sama aja. Tetangga-tetangganya juga baik, Hmm. lebih terbuka gitu, saling kenal gitu, jadi sama aja sih. Sama aja, masih tetap di Indonesia gitu ya. Kirain setelah DP 0 jadi kayak berasa di luar Iya, negeri. jadi tuh kalau bayar gitu kan, jadi uang kayak keluar, walaupun uang keluar berapa tapi milik kita gitu. Kalau kontrak kan bayar tapi nggak punya Sayang. kita, jadi ada program Pak Anies, kita nyoba ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang dari tahun 2019 kita di sini. Oke. Siap. Mbak siapa namanya? Mbak Cia. Mbak Cia, masih Mbak Cia. Ini suaminya Pak Iksan yang udah ngajak kita keliling. Mbak Iksan gimana sebagai kepala keluarga? Terbantu? Alhamdulillah dengan adanya program Pemprov ini ya, ini sangat membantu khususnya masyarakat yang penghasilan menengah ke bawah ya. Artinya saya terus terang saya sama istri, saya Iya, nggak ngontrak boleh. hampir sudah keliling Jakarta ya. Oh gitu udah Jakarta udah Selatan, Jakarta Timur. Ketika ada program ini sangat membantu. Benar. Yang pertama dari segi apa DP ya, kita tahu sendiri bahwa terkait ketika kita mau beli rumah itu harus ada DP-nya kan. Dengan ada ini disubsidi sama Pemprov kan. Artinya di sini kan kita sebagai masyarakat sangat terbantu ya artinya dengan program ini. Saya sih berharap kedepannya program-program kayak gini tetap dipertahankan dan kalau bisa diekspansi lagi ya. Oke. Dulu kan ini ada apa sempat aturan itu penghasilan maksimal 7 juta ya dan lain sebagainya. Kalau sebenarnya kalau dari segi pendapatan Pak Iksan sendiri itu bagaimana Mas? Apakah nggak apa-apa berdiri aja ya nak? Udah berdiri aja biasa berdiri. Terkait pendapatan yang pertama kan dulu kan waktu pengajuan kita itu benar-benar terfilter ya. Waktu zaman dulu ya. Ketika penghasilan kalau di atas 7 juta dulu. kita langsung di reject. Waktu itu alhamdulillah penghasilan kita join kan cukup di atas, cukup 7 juta ya, alhamdulillah di approve. Kita awal ya 2019 akad, alhamdulillah sampai sekarang ini. Ini Mas, gue mau nanya dong proses awal dulu gimana? Apakah kan rumah DP 0 rupiah berarti ketika ini
daftar aja langsung masuk, bulan depan baru bayar atau seperti apa sebenarnya? Jadi terkait proses ya, yang pertama kan kita dulu kan belum ada online ya. Jadi dulu kan daftarnya di Sudin sama di wali kota ya, wali kota yang ada di Pemprov DKI ya. Nah, yang pertama kita daftar, terus kita tunggu undangan kan, terus diverifikasi dulu sama pihak bank, terus dipanggil untuk melihat unit, analisa. Kalau saya sih alhamdulillah waktu itu kan pertama ya, jadi prosesnya memang cepat. Nah itu waktu masih manual ya, terus kita review kembali yang sekarang ini prosesnya sangat cepat banget. Apalagi sekarang dengan digitalisasi ya, online, ketika orang daftar terverifikasi, langsung dipanggil, bahkan proses sebulan juga udah bisa akad, udah bisa tinggal. Oh gitu, jadi berarti ketika masuk emang nggak bayar apa-apa kan? Nggak bayar apa-apa, Ya, jadi benar-benar 0 rupiah. 0 rupiah, bulan depannya Bulan baru depan baru kita bayar. mulai cicilan. Sama kayak kita ngontrak lah. Oh iya, tapi ngontrak bayar dulu dong? Ya ngontrak kalau ada yang, kalau pendekatan kan, ada yang bayar dulu, ada yang nanti ketika jatuh tempo baru bayar. Tapi di sini alhamdulillah sih saya juga terima kasih ke Pemprov DKI ya. Dengan adanya program ini kan bisa membantu kita, khususnya warga Jakarta ya. Berarti dulu kan kayak istilahnya kita pakai dulu sebulan baru dibayar gitu. Iya. Oke. Makasih Pak Iksan. Wah, rame Positive People, kalau dilihat tuh semua pintu ada sendalnya. Penuh ini. Tadi kan kita juga udah nanya 90% penuh. Kalau mau ngecek Orang warga. Tandanya emang ada orangnya gitu kan, listriknya jalan. Nah, udah main-main ke Tower Samawa, kalau nggak nanya Pak RT-nya gitu, nggak lengkap ya. Pak, namanya siapa Pak? Saya Haidir Ilyas. Oke, Pak mau nanya, ini Bapak gabung di atau jadi warga Samawa ini udah dari kapan? Saya pindah sini dari Oktober 2019. Awal-awal ya berarti? Awal betul, kan saya pengajuan dari Desember ya 2018 waktu itu ke wali kota kita. Terus baru setelah 1 tahun dapat panggilan gitu. Oh oke. Terus apa yang bikin Bapak tertarik ke DP 0 rupiah waktu itu? Ya pertama waktu itu saya masih kontrak ya, terus kemudian ngontrak rumah maksudnya? Kontrak rumah betul, dan kemudian istri lagi hamil yang kedua, dan kebetulan ada kesempatan emas untuk dapat menghuni gitu ya. Dan yang menariknya adalah itu menjadi tempat tinggal kita gitu ya, dimana itu menjadi hak milik ya dengan bentuk SHM SRS seperti itu. Jadi cukup menarik, dan yang paling penting adalah kita tidak membayar sama sekali di awal, yaitu DP 0 rupiah. Oke, terus untuk cicilan dan lain sebagainya gimana Pak? Enak nggak sih skema pembayarannya gitu? Skema pembayarannya sebetulnya jelas ya di awal, bahwa kan saya ambil yang 1 kamar itu ya kita kena 1,4 gitu, dan terus kemudian juga cuman kita nggak tahu ya, karena kita menghuni di rumah tapak gitu ya, kita yang belum tahu itu kita ada, ternyata di sini ada biaya IPL gitu ya, terus kemudian IPL-nya juga sudah terpisah dengan list air ya gitu ya, dan ada biaya-biaya tambahan lainnya lah gitu. Jadi kita berusaha deh supaya bisa bertahan di sini dan dapat menghidupi keluarga sih, seperti itu. Daripada ngontrak gitu ya? Betul, daripada ngontrak gitu ya, hitung-hitung juga lebih baik kita di sini deh buat rumah sendiri. Oke, terus ini Pak, ini kan rumah seperti rumah susun lah, maksudnya kayak bersusun. Kan ini beda dengan rumah tapak gitu. Dan Bapak ini sebagai ketua RT juga di sini. Ada RT-nya, itu kok bisa, gimana sebenarnya? Sebetulnya ini juga dari semangat teman-teman gitu ya, dari teman-teman warga gitu ya, kemudian juga dari paguyuban warga yang sudah berinisiasi, karena banyak ketika kita sudah masuk dan bermasyarakat pasti ditemukan masalah-masalah. Lagi waktu itu permasalahan yang muncul adalah kita terkait dengan administrasi apabila anak-anak kita ingin bersekolah di lingkungan sekitar sini. Kita ketahui bahwa lingkungan sekitar sini termasuk yang pendidikannya bagus ya, ada SMP 252, SMA 81, terus kemudian SDN 05 Pondok Lapa dan SDN 02 Pondok Kopi, termasuk sekolah-sekolah yang unggulan dan menarik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak segera membentuk administratif di sini gitu ya, nanti ke depan kita akan kesulitan. Oleh karena itulah teman-teman berinisiasi untuk membentuk RT dan RW seperti itu melalui paguyuban lagi waktu itu. Oke, terus ada perbedaan nggak sih Pak rasanya jadi RT di rumah, misalnya yang susun bertingkat seperti ini dengan tapak gitu? Kalau saya kan baru pertama kali jadi ketua RT ya, jadi saya belum tahu kalau jadi RT di rumah tapak gitu. Jadi
saya belum tahu. Tapi kalau misalkan saya berurusan dengan RT di rumah tapak, ya kita tahu sendiri ya bahwa jadwal kita juga agak kesulitan ya menyesuaikan dengan jadwal RT, karena kita harus minta surat pengantar juga harus menyesuaikan dengan jadwal RT. Tapi kalau di rumah susun ini enaknya, alhamdulillah, maksudnya kita misalkan ada di mana gitu ya, kita tahu gitu, karena cukup ngetok aja gitu, ngetoknya juga dekat gitu ya. Terus kemudian juga kalau misalnya menyampaikan informasi ke warga juga lebih mudah, lebih sederhana gitu ya, ketimbang kalau kita harus menyampaikan ke RT di rumah tapak sih, seperti itu. Iya benar, karena ya RT-nya paling di satu lantai doang gitu ya. Iya betul. Di sini RT ada 4 lantai dijadikan satu RT. Dan juga kita termasuk yang fasilitasnya baik ya dari pengelola, karena kita ada speaker dan itu bisa dimanfaatkan juga untuk menyampaikan informasi gitu. Oke. Pak, makasih ya Pak udah sharing. Oh, transcare ya. Terus ini Mas di sini ada kehidupan. Oh ini. Halo Bu Menteri, unitnya berapa? Lupa deh. Berapa? 519 ya? Oh, oke. Oh, 519. Aku punya batu pink. Oh gitu, itu bajunya udah pink. Apa? Bajunya udah pink. Hah? Warna pink. Iya. Celana pink, bajunya pink. Akka bajunya pink juga. Ini adalah anak-anak warga rumah 0 rupiah, rumah DP 0 rupiah. Hitam deh. Bu, Mari Bu. Pak Riki masuk Bu? Ada di rumah. Oh, di rumah? Bentar, saya kesana bentar, wawancara bentar. Hai guys. Mana Bapak? Bapak mana? Itu. Nah sekarang kita nanya ke ini Pak Mantri, ini salah satu warga di Samawa. Pak gimana? Udah gabung di Samawa jadi warga sini dari tahun kapan Pak? Kurang lebih sih hampir setahun lebih ya. Dari mulai April kalau nggak salah. Oh, dari mulai April. Sebelumnya apa Pak? Ngontrak atau rumah tinggal sama mertua atau gimana? Iya, numpang mertua. Oh, mau mertua gitu. Lalu apa yang bikin Bapak mau ke sini gitu? Nyoba DP 0 rupiah? Simpel sih, mau pengen punya rumah aja sih. Pengen punya rumah, pengen ini ya, mandiri gitu. Iya, mandiri dari apa namanya, nggak numpang lagi gitu maksudnya. Terus Pak, kehidupan di sini gimana Pak? Di rumah DP 0 rupiah kan ini kan rumah ini ya, bukan rumah tapak ya, tapi rumah Di atas sana. di atas angin, rumah di atas rumah ini tingkat ya. Baik sih ya. Kesannya lumayan ya seperti kayak biasa aja warga-warga yang lainnya di seperti rumah tapak lah gitu. Jujur nggak apa-apa loh Pak. Enggak serius. Oh, serius. Pak, terus ini mau nanya, Bapak kan warga sini, terus kayak katanya dibantu warga sini juga untuk kerja di sini. Itu Ya, gimana? Kok alhamdulillah. ceritanya gimana? Alhamdulillah waktu itu saya sempat terdampak COVID ya, jadi nganggur lumayan lama. Nah, kebetulan pas itu Pak kita juga mau buka di sini kan. Jadi Pak Iksan selaku Ketua Paguyuban mengusulkan beberapa nama warga yang untuk dipekerjakan di sini. Termasuk saya pribadi. Oh, berarti enak ya kerjanya di sini aja gitu. Warga sini kerja di sini. Oke. Oke. Gitulah Pak. Maksudnya kenapa Pak Iksan kok bisa tahu ke ini kondisi bapak-bapak curhat atau gimana? Ya
nggak curhat sih, cuman kan apa namanya saya ada pendataan juga sebenarnya sih dari paguyuban. Oh, ada pendataan. Jadi warga yang ibaratnya lagi terdampak COVID lah gitu. Oh, ada pendataan warga terdampak COVID, jadi saling bantu gitu ya Pak. Pak kan rumah DP 0 rupiah, tapi kan tetap ada cicilan kan Pak ya, karena harus dibayar per bulan. Nah, dengan harga cicilan yang Bapak punya itu berat nggak sih menurut Bapak, masih berat gitu atau enggak? Nggak berat-berat amat sih Mas sebenarnya. Karena kan cicilan juga standar, nggak terlalu memberatkan juga ke saya pribadi. Menyesuaikan gaji gitu nggak sih? Iya, menyesuaikan. Menyesuaikan pendapatan. Makasih ya Pak. Sama-sama Mas. Halo Pak, boleh nanya, ini Pak Firman? Iya betul, saya Firman. Oke Pak, ini gabung di apa namanya di rumah DP 0 rupiah nih sejak tahun berapa Pak? Saya 2019 waktu yang paling awal. Oh justru dari awal. Iya. Oke. Pak apa namanya? Oh ini apa namanya, gimana setelah tinggal di sini? Setelah tinggal di sini merasa nyaman, aman, terus bersih juga lingkungannya. Ya lumayan sih. Pak, sorry sebelumnya Bapak tinggal di mana, ngontrak atau seperti apa? Untuk sebelumnya saya ngontrak di daerah Pondok Bambu. Ngontrak itu sebulan 1.500.000 per bulan. Oke. Pak, mohon maaf kan Bapak kan disabilitas gitu. Untuk tinggal di sini seperti apa Pak pelayanan untuk disabilitas? Emang menunjang juga atau seperti apa? Ya, untuk fasilitas disabilitas ini sih cukup lumayan ya. Satu, di sini juga sudah ada lift aksesnya, karena di setiap tombol liftnya itu sudah ada huruf braille-nya untuk yang tunanetra. Terus di sini juga udah ada RAM untuk yang kursi roda juga ada, karena di sini kita ada beberapa disabilitas juga selain tunanetra, ada disabilitas fisik daksa yaitu kursi roda, juga ada disabilitas tuli. Gitu sih. Nah, orang-orang tua juga kan Dan lansia termasuk disabilitas. Memang kalau untuk lansia dan disabilitas itu awalnya sih diutamakan di lantai 2. Oh, di lantai 2. Jadi ini ya nyaman juga ya tinggal di sini. Ya, nyaman. Oke Pak Firman, makasih, itu aja sharing. Ini tadi gue lupa ya ngasih tahu kalau tadi gue kan dari Cawang Sutoyo nih naik Transjakarta ini sekitar 30 menit menuju Samawa. Nah sekarang gue bareng Pak Iksan, masih tour guide kita hari ini. Tour guide kita. Ini guiding box-nya 2 atau 3 boleh. Kita masuk greenhouse. Ini greenhouse. Wow, ini Ini dari Saranajaya nih, CSR Saranajaya, tapi dikelola warga. Nanam tanaman ini ya, terong, kacang. Ini ada pertanian gitu, people. Ini organik ya Pak ya? Organik. Ini organik apa enggak sih? Organik nggak Pak? Ini organik. Bayam-bayam. Oh iya. Maksudnya emang buat sendiri kan istilahnya, jadi nggak ada obat-obatan. Kalau pakai pestisida kan yang namanya organik kan nggak pakai bahan kimia ya kan? Iya. Pakai ini apa namanya, pupuk kandang. Ada hidroponik juga nih, tapi kita nggak bisa masuk, lagi dikunci. Ketua budidaya ikan nih Mas. Oh gitu. Halo Pak. Ya mari. Siap. Oh ini, ada ikan cupang nggak Pak? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Belum. Ini ikan apa sih? Ikan ini kan apa sih, mujair ya? Ya, campur dari hitam nila. Ada ikan mujair, ada ikan nila di sini. Wow. Wah, ada kemangi. Aduh, gue pengen banget nih kemangi.
Aduh. Wah, ini ada ikan lele. Banyak ya. Hebat juga nih warga-warga sini, warga-warga Samawa mau berbudidaya ikan dan lain-lain. Ini ikan lele, guys. Ada bolongannya pasar. Ini lele. Jadi panennya buat warga juga. Oh, panennya buat warga. Nah, jadi warga yang beli, jadi warga bisa jauh-jauh lagi. Warga yang ini nanam, warga yang beli gitu. Tapi ada kelompoknya untuk ketahanan ekonomi. Bener, Pak. Terus buat hiburan juga tetap di limit kan. Wah, ini apa? Halo, Bu. Peletnya ya, Pak? Iya, peletnya. Di bibis. Kalau ini pelet bayar nggak? Ngasih makan ikan nggak ya? Kenapa? Nggak. Maksudnya? Nggak bisa ya, kalau ada kolam-kolam ikan kan ada anak-anak suruh bayar untuk ini. Untuk kita mandiri. Oh, mandiri. Mandiri aja. Oh, ini dijaga ya, Pak ya, ada ini ya? Ada saungnya. Ada. Ya siapa tuh orang pasar mancing kan? Kita nggak buat umum. Oh iya, Bu, makasih, Bu. Kita nanya Pak Defti, Pak Defti, ini ketua ini ikan. Iya, saya ketua ikan. Ketua apa, Pak, di sini? Gimana? Ketua ini apa? Kelompok sama office. Oh, sama office budidaya ikan di sini. Iya. Pak, ini idenya dari sejak kapan? Kenapa? Idenya pas PPKM PSBB. Oh, sejak awal pandemi. Pandemi kita di rumah mau ngapain nih? Buat apa? Kan saya juga aktif di paguyuban sebelumnya, cuman saya bilang buat apa nih kita nih supaya menghasilkan untuk warga lah minimal gitu. Okay. Ya kan? Dari kegabutan jadi kegabutan kita bikin awalnya satu terus panen warga gak dapet semua gitu kan, akhirnya udah kita bikin banyak aja sama teman-teman semua warga kita. Ini konsepnya gimana, Pak, kolam ikan dan kebun ini? Kalau kebun memang saling menunjang ya antara kebun dan ikan, karena memang kebunnya juga kan bisa kita sirami dari hasil air dari ikan gitu kan. Malah subur ya, Pak? Malah subur, jadi pupuk organik gitu. Nah, kalau ikan sendiri kan kita memang buat warga, jadi ketahanan pangan buat warga lah. Kita jual di bawah rata-rata. Kemarin kita jual itu ada 35 kilo ya. 35 kilo langsung habis, Pak. Wow. Langsung habis. Warga memang kayaknya banyak anak kecil kan, ikan juga proteinnya bagus buat anak-anak ya. Gitu. Nah, jadi memang kita pilih ikan-ikan ini tuh ya untuk warga aja, untuk kita sembari kita senang, sembari kita buat warga juga gitu. Mbak, ini ikannya ada ikan apa aja, Pak? Ada ikan banyak, ada ikan nila, ini nila nih, ikan lele, ikan patin, ada gurame, ada banyak varian, ada apa lagi, Bang? Bawal. Oh gitu. Yang nggak ada ikan Fauji ya? Ikan Fauji sama Sahnasak di rumahnya. Oke. Pak, ini udah panen berapa kali dari? Ini udah panen 3 kali. 3 kali. 3 kali. Per berapa bulan sekali? Kemarin kalau kita panen 3 kali, bareng Pak Lurah juga, bareng Pak Lurah kita panen. Ya kalau waktu itu kita masih budidaya lele ya, gampang ya waktu itu ya. Per berapa? 3 bulan sekali? 3 bulan. Oh, 3 bulan gitu. Berarti ini cuma buat konsumsi warga ya, nggak boleh orang luar beli? Konsumsi warga, kalau warga sudah tercukupi ya, karena kan gini ya, sifatnya ikan kan kalau terlalu lama dia ini akan jadi nggak enak ya, fresh, nggak jadi fresh gitu. Jadi kalau memang pada saat panen itu warga sudah tercukupi ya, kita harus melakukan ekspor ke luar Samawa ya kan. Oke. Pak, ini katanya dirawat kayak anak sendiri ikannya? Waduh, lebih dari anak sendiri. Makannya aja sayur. Makannya sayur. Terus kita susu. Susu.
Kadang-kadang suka dibok-bok kalau mau tidur. Makanya ini rasa ikannya beda ya, Pak? Rasa ikannya beda, dan teman-teman yang udah ngerasain sih emang kita ngejaga ya, nggak boleh makanan makanan itu bangkai, makanan yang bekas itu, terutama makanan bangkai kita enggak, karena memang kita full pellet dan sayur. Jadi antara sayur nih daun paya, kangkung ini yang ya ini buat makanan ini balik lagi buat makanan ikan lagi gitu. Memang diciptakan kita masing-masing itu punya peran masing-masing antara sayur, antara tanaman dan ikan gitu. Jadi memang di sini nggak ada tuh kita makan makanan yang busuk lah ya. Busuk, nggak ada. Itu selain mempercepat air keruh, itu juga akan merubah rasa ikan kita sendiri. Kayak Mas kalau makan sembarangan pasti akan nggak enak deh perutnya, badan Mas. Ya kan pasti orang kan kayak gitu ya, gitu, ya kan, kayak sama lah kayak gitu loh. Termasuk ikan gitu. Termasuk ikan. Pak, tapi kan kalau ikannya dikasih sayur kurus Pak nanti jadi. Diet dia agak keker. Kurus. Jadi nggak ada dagingnya Pak. Kita ada racikan-racikan tersendiri Pak, yang racikan rahasia dapur. Oh gitu. Biar ikannya tetap gemuk ya. Biar ikannya tetap gemuk, sehat gitu kan. Sayur kan bisa memperlancar ini pencernaan. Oke. Pak, makasih Pak, sukses buat ikannya gitu. Terima kasih. Salam buat mereka ya. Salam ya. Oke. Dari review perumahan sampai review kebun-kebunnya gitu Positive People. Jadi komplit banget ya rumah DP 0 rupiah menciptakan ekosistem lingkungan masyarakat yang baru gitu. Ternyata masyarakat juga terbantu dengan adanya rumah DP 0 rupiah. Terus masyarakatnya juga mau bergerak dengan bikin ya seperti ini gitu kan. Ini kan mau masyarakat banget, ini menurut gua keren banget persatuannya dan konsepnya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, comment, share, dan bisa subscribe. Mari terus viralkan kebaikan karena dunia harus tahu baiknya kota kita. Wassalamualaikum.